Hai, kembali lagi di channel YouTube aku Dita Widya. Dan aku selalu berharap bahwa kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan diberkati. Hampir 2 tahun lebih deh ya aku kayak nggak bikin video atau ngevlog. Lagi banyak fase, puji Tuhan, yang Tuhan izinkan terjadi. Mulai dari aku tunangan, nikah, terus sampai pada akhirnya sekarang bahkan aku udah hamil. Jadi puji Tuhan banget, sudah 8 bulan. Aku nanti juga mau lahirannya kalau Tuhan izinkan di bulan Agustus besok. Kalau hari ini, sekarang ini Juli, berarti tinggal 1 bulan lagi. Jadi bener-bener apa ya, happy-nya nggak ketulungan, tapi juga deg-degannya juga luar biasa banget. Tapi karena waktunya banyak untuk di rumah dan untuk bikin video, jadi aku mulai lagi bikin video. Daripada bengong di rumah, sekalian mau sharing-sharing untuk para new mom. Oke, untuk vlog kali ini tuh aku pengen anyway, ada yang berubah nggak? Pipinya udah kayak tembem banget ya. Jadi kali ini aku pengen ngebahas tentang apa aja yang aku persiapkan menjelang persalinan. Juga perlengkapan baby, perlengkapan aku juga. Banyak deh yang mau aku ceritain nanti di sini. Jadi tetap tonton videonya sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe. Nah, sekarang aku udah ada di depan rak yang aku sediain untuk peralatan bayi aku. Jadi aku udah beli barang-barang ini tuh sekitar 7 bulan ke atas. Kenapa? Karena menurut mama dan mertua aku juga sepakat untuk menyarankan supaya kalau beli barang-barang itu baiknya memang di usia atau kehamilan 7 bulan ke atas. Walaupun secara pandangan sih sebenarnya aku pribadi percaya mau dibeli di usia kehamilan 5 bulan, 4 bulan, atau bahkan jauh sebelum itu ya nggak sah-sah aja gitu. Karena namanya persiapan masing-masing orang itu kan beda-beda ya. Ada yang mungkin nyicil supaya nggak terasa berat di akhir atau terlalu mepet, boleh. Mungkin nunggu setiap gajian 1 bulan sekali juga boleh. Jadi tergantung aja gitu. Yang penting niat kita itu baik. Kalau menurut aku sih gitu. Tapi karena memang kebetulan orang tua di sekitar aku untuk menyarankan seperti itu dan menurut aku juga baik, jadi aku ikutin. Tapi sebelumnya aku mau berbagi tips nih, for your information aja. Kalau aku dalam mempersiapkan peralatan untuk anak aku itu, aku pegang prinsip bahwa apa yang bagus itu nggak selalu branded atau harus mahal. Jadi menurut aku tetap menerapkan prinsip berhemat. Kadang kita karena mau punya anak pertama pasti pengen kasih yang terbaik, itu nggak salah gitu. Dan memang semua orang tua pasti akan lakuin hal itu, cuma ya itu tadi, tergantung aja gimana kita menyikapinya, memilihnya juga. Terus latar belakang kita mau memutuskan pakai barang atau produk itu ya harus ada gitu. Tapi sebelumnya, supaya aku atau kita ini nggak kalap dalam mempersiapkan barang-barang bayi, itu aku menerapkan beberapa tahap, beberapa step, beberapa trik. Yang pertama, jadi aku siapin buku kayak gini. Ini buku ini tuh untuk apa ya istilahnya, belajar tentang bayi, tentang newborn, terus perlengkapan-perlengkapan apa yang perlu dipersiapkan. Ya. Dan aku tulis di sini mulai dari kayak agenda kapan aku hamil di sini. Terus juga aku tulis nih sebelum beli barang-barang tuh, puji Tuhan banget itu aku banyak dikasih sama sepupu-sepupu aku. Barang-barangnya mereka itu masih bagus-bagus banget dan masih layak banget buat dipakai. Dan gimana ya, jadinya itu berkat dan rezeki buat aku juga, buat anak aku gitu loh. Jadi aku manfaatin itu gitu. Yang aku tulis di sini, mulai engap nih ya kalau lagi hamil ngomong gitu. Nah, jadi di sini tuh aku tulis nih yang
aku dapat dari sepupu aku yang turunan tuh. Jadi aku udah nggak perlu beli double lagi gitu. Kalau menurut aku perlu ditambah ya aku beli cuma 1 potong 2 potong, tapi kalau memang nggak ada lungsurannya ya aku, atau mungkin lungsurannya udah rusak atau gimana gitu, aku baru beli lagi. Jadi bukan yang semua di sini tuh aku beli baru, enggak gitu. Yang esensial tuh aku tulis, terus baru gitu di sini bahkan aku tulis kayak misalnya minusnya berapa, maksudnya kayak ada nodanya mungkin itu 1 gitu. Jadi bener-bener aku siapin. Nah setelah itu kebutuhan untuk bayi aku itu aku tulis di sini. Aku cari tahu dulu kebutuhan bayi itu apa, aku tulis satu persatu. Habis itu kira-kira yang aku perluin berapa, kayak misalnya kaos kutang bayi itu perlu misalnya 12 pieces, ada nggak sih di lungsuran? Kalau emang nggak ada ya aku beli sendiri gitu, beli semua gitu. Kalau misalnya kayak bedong kayak gitu, aku dapat lungsuran atau enggak? Kalau misalnya ada lungsuran tapi misalnya perlunya 3 kayak gitu misalnya nih ya, terus ternyata -1 atau ada nodanya 1, oh berarti aku cukup nambah 1 aja gitu. Dan bahkan aku udah tulis budgetnya, maksudnya harganya berapa. Kalau aku mau niat beli online, sebenarnya aku niatnya beli online semua sih ya, jadi ini aku udah tulis harganya di tokonya, bahkan di tokonya di mana gitu aku tulis, terus apa-apanya harganya. Jadi aku terus total tuh keluar budgetnya berapa untuk belanja perlengkapan bayi itu. Nah sekiranya ada yang nggak perlu dibeli, ntar aku coret terus keluar tuh, tapi angka kasarnya itu aku udah tahu. Jadi berapa sih budget yang harus dipersiapkan, terus aku mulai nabung gitu, berapa yang bisa aku sisihin dari pendapatan atau gaji aku sama suami aku gitu ceritanya ya. Jadi menurut aku ya, karena bayi cepet gedenya juga, jadi menurut aku nggak perlu beli banyak-banyak baju gitu. Toh juga nanti aku lihat vlognya Kak Andisti itu banyak kok yang kasih kita kado gitu, dan bahkan rak yang ini pun ini juga dikado. Jadi bersyukur banget lah, maksudnya setiap anak udah ya, pasti bawa berkatnya masing-masing. Oke, langsung saja. Yang pertama, mulai dari sekitaran perbajuan aja deh ya, supaya lebih gampang. Jadi yang diperlukan untuk baju itu, jadi aku mau ngadep sini ya supaya lebih gampang ngambilnya. Jadi itu aku beli baju untuk anak aku itu, untuk bayi aku itu cuma 1 set aja, 1 set yang banyak banget di Shopee, dan harganya juga variatif. Dan itu tuh gimana ya, kayak udah macem-macem gitu, motif-motifnya lucu-lucu, dan 1 set udah gitu ya. Menurut aku emang penting sih itu, dan itu yang aku beli. Untuk baju cuma itu yang aku beli bahkan. Jadi aku tuh beli kayak baju kayak begini. Silahkan kalian itu cari di Shopee bajunya anak-anak kayak begini nih. Jadi modelan baju kutung, modelan baju lengan panjang, sama baju modelan lengan pendek. Ini 1 set biasanya mereka jualnya itu 9 setel. Nah ini yang lengan pendeknya. Ini tuh aku beli dari ini mereknya bukan Fluffy ya, ini mereknya Chiyoko tuh. Tapi kainnya bagus banget. Ini tuh lembut banget, dan menurut aku motifnya juga lucu. Karena aku walaupun udah tahu jenis kelamin anak aku, tapi aku tetap beli yang netral. Terus sama baju lengan panjang. Jadi baju lengan panjangnya tuh dapat celana lengan panjang. Udah pasti kalian udah banyak kan ya lihat vlog-vlog perlengkapan bayi gitu ya, kayak begini bajunya, lengan pendek, lengan panjang, sama baju kutung. Jadi beli 1 set aja kalau menurut aku gitu. Jadi selain itu, tapi kalian juga perlu persiapkan yang namanya yang di atas nih baju setelan ya. Jadi kayak baju setelan kayak begini. Nah kayak setelan begini, ini celana pendek, ini lungsuran juga loh, dan masih bagus banget kan. Jadi aku nggak beli, makanya aku beli cuma cukup 1 setel itu aja
gitu. Dan perlu juga yang namanya jumpsuit, karena aku suka sih kalau misalnya lihat anak kecil tuh pakai jumpsuit, karena anak aku itu cewek berdasarkan hasil USG kalau Tuhan izinkan. Jadi aku udah sisihin dari ini juga lungsuran juga dari saudara-saudara aku, jadi aku udah sisihin yang motifnya kayak ke cewek-cewekan, kayak girly gitu, warna-warna kayak begini. Tapi sebenarnya untuk bayi itu nggak mesti harus motif tertentu ya, karena kadang baju untuk cowok pun oke aja gitu dipakai sama bayi cewek gitu, nggak terlalu terdiferensiasi dengan jelas gitu, ini baju cewek, ini baju cowok, bayi gitu. Ini model jumpsuit ini kayaknya kalau kalian mau belilah, boleh mungkin sekitar, menurut aku cukup beli 3 kali ya, atau ya kalau mau lebih boleh. Terus itu kan yang lengan pendek tuh, ini kan lengan pendek tuh, bukan, ini sebenarnya istilahnya jumpsuit tapi karena dia lengan pendek jadi disebutnya bodysuit gini. Terus modelan kayak gini juga, ini kan bodysuit juga kan ya. Nah ini, jadi aku suka aja kalau misalnya bayi pakai ini, kan tinggal ini ya, dibuka gini aja. Ini semua lungsuran, tapi kalau kalian mau beli, aku saranin beli bodysuit itu. Terus selanjutnya juga punya yang namanya sleep suit, karena aku sempat lihat vlognya Dr. Ardi Santoso, itu spesialis anak. Sebenarnya bayi itu tidur nggak perlu pakai selimut, nggak perlu pakai bantal, dan nggak perlu pakai guling. Ini beneran loh. Kenapa? Karena sebenarnya cukup dia pakai baju lengan panjang aja, karena dia kalau newborn masih pakai kaos kaki, jadi lebih mending pakai kaos kaki udah cukup, jangan diselimutin lagi gitu. Kalau bahkan kita pengen beliin dia kayak apa sih itu, kayak kurungan dari kasa gitu kan, untuk iya sih ya, kurungan anti nyamuk lah gitu pokoknya, itu bahkan nggak disaranin. Kenapa? Karena bahkan menurut dokter Ardi itu kayak lebihnya bayinya nggak nyaman, bayi kan lebih nggak bisa kena panas atau ngap gitu kan ya, jadi dia akan gelisah tidurnya kalau dia udah pakai sleep suit kayak gini. Makanya kalian harus sediain ini kalau emang nggak ada, menurut aku penting. Jadi ini sleep suit, dia lengan panjang, kayak bisa dijadiin sarung tangan juga dibalik kayak begini, kakinya juga. Terus dia kan udah nyaman tidurnya gitu ya. Ini juga cukup sediain, mungkin perlu 3 atau 4 lah ya gitu, tapi mau beli lebih boleh. Jadi kayak gini, sleep suit kayak gini, sleep suit. Terus tuh kayak gini kan, kalau kalian mau pergi misalnya nih, mau pergi, jadi boleh pakai yang udah ada sekalian sama ininya, topiknya di atasnya. Ini model sleep suit gitu juga, lengan panjang sih gitu, jadi anget juga dianya gitu. Nggak perlu lagi pakai selimut dan sebagainya gitu. Oke, itu untuk bajunya, silahkan disesuaikan sendiri untuk bajunya, jadi disikapin sendiri gitu. Selanjutnya masih di sekitaran baju itu, kita perlu juga, yang penting banget adalah kita perlu yang namanya popok kain. Preferensi masing-masing, tapi kalau menurut aku newborn itu baiknya, aku pribadi nih ya, tapi terserah kalian. Siang prinsip aku lebih senang dia pakai popok kain. Kenapa? Karena menurut aku masih sensitif banget ya kulitnya. Kata dokter Ardi juga seperti itu, bahwa bayi itu masih sensitif banget kulitnya gitu. Jadi kayak kasihan aja kalau harus dipakein pampers. Tapi monggo, terserah kalian mau pakai pampers, selama nggak menimbulkan ruam dan iritasi ya nggak apa-apa gitu. Dan popok kainnya tuh kayak gini nih gitu. Dan ini aku juga nggak beli, tapi aku yakin di online banyak kok, dan murah-murah, motifnya juga banyak banget. Ini aku udah ada lebih dari 12, jadi nih kayak gini nih, jadi ini talian semua. Tapi yang jelas popok kain kayak begini perlu gitu ya, menurut aku perlu. Jadi cukup belinya sekitar 12-an aja gitu.
Terus selanjutnya itu kita perlu juga yang namanya alas ompol, karena kalau kita pakai popok kain otomatis kan kita akan perlu alas tuh ya, supaya nggak langsung kena ke apa namanya perlak atau ke kasur bayinya. Nah, aku juga sedia ini kayak begini ya. Ini alas ompol, aku juga nggak beli. Ini udah dapet lungsuran juga. Tapi di Shopee juga aku lihat banyak di online store, atau baiknya sih kalau kayak begini tuh di online store deh ya. Karena pilihannya banyak. Terus kalian juga bisa sesuaiin sama budgetnya. Ini aku udah punya juga lebih dari 12 kayak begini kainnya ya. Terus habis itu perlu juga yang namanya kaos kutang, karena walaupun tadi di setelan tadi ada baju kutung, itu kita tetap perlu, menurut aku tetap perlu yang namanya kaos kutang. Ini juga udah dicuci. Kaos kutangnya ini aku cuma beli 6 ya, karena kenapa, ya emang menurut aku cukup gitu. Ntar kalau misalnya dia gendut lagi baru nanti aku beliin yang di atasnya lagi ukuran gitu. Kaos kutang perlu, nanti aku akan tulis linknya ya, yang barang-barang yang aku beli aku akan tulis linknya. Oke, itu aku belinya sekitar 20-an ribu lah. Selanjutnya selepas dari baju kemudian ini, aku nggak siapin gurita secara khusus walaupun ada gurita instan, karena katanya bayi emang udah nggak disarankan untuk pakai yang namanya gurita gitu ya. Terus siapin juga yang perlu, jangan sampai lupa, itu kaos tangan sama kaos kaki. Ini satu setel. Aku siapinnya karena juga udah banyak lungsuran. Aku siapinnya cuma sekitar, beli sendirinya cuma 2 pasang. Maksudnya 2 setel. 2 setel ini apa? Sarung tangan, 2 setel sarung kaki. Ini buat contoh aja ya. Semuanya ada di lemari situ. Jadi aku siapin cuma 2 setel, karena selebihnya aku udah dapet lungsuran. Ini kayak sepatu-sepatu bayi kecil gini nih. Aku nggak siapin banyak. Kenapa? Karena menurut dokter Ardi juga. Kenapa sih selalu dokter Ardi ya? Karena memang aku rajin ngikutin vlognya gitu. Dokter Ardi, bayi tuh udah nggak perlu dikasih sarung tangan. Paling dikasih sarung tangan tuh hanya 2 minggu pertama aja. Alasannya itu mengganggu apa sih, kayak saraf sensoriknya dia. Jadi biar cepat berkembang saraf sensoriknya, makanya setelah 2 minggu baiknya udah nggak sering-sering dikasih kaos kaki, kecuali kalau mau keluar kaos kaki gitu. Selanjutnya adalah bedong. Jadi kita perlu yang namanya bedong, perlu banget ini gitu. Menurut aku cukup siapin antara 4-5 lah ya, karena kan takutnya nanti kalau dia gumoh gitu kan, dia gumoh terus habis itu jadi ke bedongnya gitu loh. Sedangkan bedong kan lumayan lebar juga, kalau mau dicuci menurut aku agak apa ya, agak susah keringnya, kecuali baju-baju bayi, karena kalau baju-baju bayi lebih ke ringan jadi cepat kering juga. Nah, buat jaga-jaga aja, karena bedong kan bisa buat selimut gitu kan. Nah, aku udah dapet turunan itu sekitar 7 bedong, jadi aku udah nggak beli lagi kayak begini. Aku nggak tahu ini kain apa ya, ini halus banget kainnya, jadi kayak lembut banget, stretch juga gitu, model kayak begini. Tapi aku juga tetap beli bedong kok, nanti aku tulis di description box. Ini dari Minimind kalau nggak salah ya, dari Minimind nih. Ini lumayan lebar, kainnya halus banget, udah gitu terus warnanya cantik-cantik gitu. Pilihannya di sana, walaupun aku cuma beli 1 juga gitu ya. Jadi warnanya juga cantik, terus udah gitu apa sih, sesuka aja gitu loh gitu. Kalau nggak salah ini harganya 50-an ribu, 56-57 satu bedong ini ya. Jadi aku tetap siapin ini. Oke, jadi perlu banget tuh yang namanya bedong, karena kalau pulang dari rumah sakit dia harus pakai bedong. Kalau masih adem kan, bayi itu kan juga dingin gitu kan, malam pasti pakai bedong juga, pagi juga habis mandi pakai bedong juga kan ya. Nah, habis itu perlu yang namanya selimut. Selimut itu karena bedong bisa dipakai buat selimutan juga, dan dokter Ardi juga tidak menyarankan bayi tidur dengan selimut
tapi kita tetap sediain kan kalau misalnya mau pergi-pergi gimana itu kan tetap pakai selimut. Nah aku pakai selimut kayak begini, jadi aku beli ya warnanya motifnya kayak sama kayak yang tadi ya. Ini bedong ini kok bedong lagi sih, selimut topi ini dari Alenka, jadi harganya sekitar 51. Dia bahannya rajut gitu, terus ada topinya juga, terus nanti bajunya tinggal dimasukin ke sini atau ini dibuka dulu boleh, jadi bisa gitu. Nanti aku juga tulis kok linknya di description box, karena selimut itu jadi penting kalau misalnya lagi mau itu tuh vaksin atau apa kan keluar tuh penting tuh ya selimut yang topi gitu. Aku nggak beli selimut yang buat tidur karena ya itu tadi gitu, aku udah pakai bedong. Nah ini selimut juga dari lungsuran tuh kan. Nah ini baiknya yang kalau untuk bayi emang bahannya mesti harus diperhatiin, kasihan gitu kalau misalnya bahannya kasar atau gimana gitu ya. Ini jadi penting juga gitu. Jangan lupa sediain topi. Nah terus sediain topi kayak begini. Aku nggak beli secara khusus karena udah banyak banget topi lungsuran yang bahkan kayak begini loh, lungsuran dari sepupu-sepupu aku tuh masih baru, masih di dalam ini, dalam apa, di dalam pack, iya gitu, dalam plastik. Jadi cukup belinya sekitar mungkin kalau topi tuh 3 atau 4 deh ya. Oh iya tadi ada satu yang kelupaan, jadi aku juga siapin handuk. Jadi tadi sempet kelupaan, jadi ini aku tambahin. Jadi kita perlu handuk banget nih ya. Handuk ini aku beli dari Little Farmer. Ini harganya kalau nggak salah 52.000. Ini bahannya halus banget, bahannya halus dan dia ini kayak udah gimana sih, lumayan lebar gitu, jadi bisa dipakai kayak buat sampai usia dia gede gitu. Kenapa aku cuma beli satu, karena aku udah dapet kado juga satu, terus sama lagi aku udah punya simpenan satu yang bahannya halus banget juga. Ini Little Farmer ini bagus banget, motifnya juga bagus dan bahannya halus, jadi belinya nggak usah banyak-banyak, pasti nanti juga ini kok apa, ada yang kasih kado juga gitu. Selimutnya jangan beli banyak-banyak karena bisa pakai bedong, karena tidak disarankan. Tapi selimut topi perlu deh, kayaknya ada 2 atau 3 gitu deh ya, atau 2 aja deh cukup, supaya kalau misalnya pergi-pergi bisa dipakai gitu. Selanjutnya kita masuk ke perskincarean dulu deh ya. Sebelumnya aku mau teruskan pendapatnya dokter Ardi bahwa bayi itu kulitnya jangan diapa-apain. Yang diperluin bayi itu cuma lotion, sabun mandi, sama telon aja. Itu yang dimaksud sama dokter Ardi. Tapi yang namanya ibu-ibu kan ya, kalau misalnya dia lagi pergi vaksin atau apa, masa iya sih nggak pakai kolon gitu-gitu kan. Dan pasti pengennya beli satu set atau satu paket gitu kan. Dan mama aku dulu pakein aku itu Sweet Cell sama Johnson, pilihannya 2, jadi makanya aku pilih juga 2 itu. Tapi seiring berkembangnya ilmu, terus aku lihat-lihat di vlog, terus aku banding-bandingin, akhirnya aku ada beberapa ini yang aku nggak pakai Sweet Cell dan Johnson. Aku pakai telonnya itu telon krim. Ini aku pakai Baby Rossi. Ini telon krim dari Baby Rossi. Aku lihat vlognya Mama Lois kalau nggak salah, itu dari sekian banyak merek telon itu yang paling bagus itu Buds, dan menurut aku Buds agak pricey ya, jadi aku belinya yang Baby Rossi. Ini yang terbaik kedua menurut Mama Lois. Jadi aku beli telon krim dari Baby Rossi ini. Ini kemasannya memang nggak ada mikanya di bagian depan, tapi astaga aromanya itu bayi banget. Dan dia itu udah mengandung minyak zaitun dan melembabkan kulit bayi. Di sini juga ada formula anti nyamuknya, walaupun dokter Ardi bilangnya nggak perlu ada bahan yang aneh-aneh ditambahin, nggak perlu, tapi memang udah dari sononya ini udah ada formula anti nyamuknya gitu loh. Tapi aku tahu ada varian Baby Rossi yang lain yang anti nyamuknya itu jadi agak lebih besar gitu loh formulanya, itu ada yang warna ungu kalau nggak salah ya gitu.
dan ini dari bahan natural, sudah hypoallergenic tested. Jadi menurut aku pilih ini untuk telurnya. Ini segini harganya 26.000. Jadi enggak ya, masih inilah ya. Kalau kalian mau pakai selanjutnya, rekomendasi selanjutnya menurut aku My Baby juga wangi banget itu telurnya. Maksudnya bagus juga gitu. Bebe Rossi ini menurut reviewnya dari Mama Louise, dia bisa bikin bantu ngilangin kembung bayi gitu. Makanya aku akhirnya pilih Bebe Rossi. Untuk sabun mandinya itu aku pakai dari Sweet Zal. Ini yang hair and body, jadi nggak usah dipisah-pisah rambut sama badan, cukup pakai yang 2 in 1 aja, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Aku pakai Sweet Zal ini kayak segini, kayaknya harganya 22-an, 21 ribuan lah, jadi nggak mahal, jadi oke lah untuk ukuran 200 ml ya. Ini aku belinya di offline. Nah kalau untuk lotionnya tuh aku pakai dari Kasen, ini kado sama krimnya juga. Aku nggak tahu bedanya krim sama lotion apa, yang penting menurut aku sih ini untuk melembutkan dan melembabkan kulit bayi, jadi aku pakai itu. Nanti kalau habis mungkin lanjut ke Johnson yang udah dikasih sama orang gitu ya, murid-murid aku lebih tepatnya. Aku beli juga hair lotion. Nah hair lotionnya ini aku pakai dari Pure karena katanya bagus, makanya aku beli yang agak kecil, takutnya ntar dia nggak cocok. Nah karena dokter Adi nggak ngebolehin untuk pakai hair lotion dulu di newborn, takutnya dia sensitif kulitnya, terus jadi kayak ngelupas-ngelupas gitu loh di kepalanya. Makanya mungkin nanti aku akan pakaiinnya kalau dia udah umur 2 bulan atau ya 2 bulan ke atas gitulah. Harganya sekitar 26.000. Lanjut untuk cologne-nya tuh aku pakai Bambi. Bambi ini kan ada 3 varian tuh, ada milky powder sama morning breeze sama satunya lagi apa gitu aku lupa, dan semuanya wangi-wangi. Aku pilih yang milky powder ini, harganya kalau nggak salah 29.000. Aku belinya di offline store. Kalau produk kayak begini, sekali lagi aku belinya di offline store ya. Ini tuh wangi banget. Belinya di Little Bit gitu. Itu aku juga beli hyper cream, takutnya ntar dia ruam-ruam kalau pakai popok dan sebagainya. Jadi aku pakai diaper rush cream dari Pigeon. Bentuknya sih biasa, krim biasa gitu ya. Terus kayak begini bentuknya. Dia udah ada jojoba sama chamomile-nya, terus udah gitu hypoallergenic dan for sensitive skin. Jadi kan kulit bayi kalau udah ruam kan sensitif tuh, makanya cari produk yang untuk sensitive skin. Untuk harganya itu sekitar 23.000. Ini untuk Pigeon ya. Ini aku belinya juga di Little Bit. Next selanjutnya peralatan-peralatan lain lah ya. Nah, aku siapin juga yang namanya sabun cuci bajunya. Sabun cuci bajunya itu aku pakai dari Maskit. Nanti gambarnya aku taruh di sini. Kenapa? Karena aku simpen di belakang, jadi aku udah males ngambil ke sana gitu ya. Jadi aku pakai Maskit, itu harganya sekitar 31, dapat 1 liter. Dan itu tuh gimana ya? Ke baju tuh baunya wangi banget gitu, wangi baby banget gitu. Mama aku juga suka, suami aku juga suka gitu, wangi banget gitu lah pokoknya. Untuk sabun cuci botolnya atau peralatannya itu aku pakai Sleek. Ini harganya sekitar 27 ribuan. Aku beli di Little Bit juga. Ini aku masih beli yang model saset kemasan 450 ml kayak begini ya. Ini untuk cuci botolnya. Aku juga beli perintilan lain yang perlu disiapin, karena menurut dokter Ardi penting banget kalau kita punya newborn di rumah, kita harus punya yang namanya termometer. Termometer harus punya ya, supaya kalau misalnya dia panas-panas gitu, kita jangan pakai tangan meter gitu kan itu. Nah ini aku beli online, nanti aku kasih juga linknya. Kalau nggak salah harganya murah kok, nggak sampai 20.000, dan bagus gitu, maksudnya udah aku coba bagus juga. Selanjutnya aku siapin botol minum. Botol minum itu aku pakai Pigeon ya. Jadi aku pakai Pigeon. Aku masih siapin yang white neck 1 sama yang
ini peristaltic nipple 1. Jadi pigeon ini monggo terserah, nggak harus pakai pigeon, nggak harus pakai apa, tergantung gitu. Jadi kalau aku memang pakai pigeon, mau pakai, kalian mau pakai yang hooky boleh gitu, karena pada dasarnya seingat aku juga dokter Adi bilang bahwa bayi itu lebih baiknya tuh jangan sering-sering pakai botol supaya dia nggak bingung puting gitu katanya. Nah makanya aku siapin cukup 2 aja gitu, dan aku juga udah dapet kado botol juga. Udah nggak perlu, udah cukup lah untuk beli botolnya, siapin 2 aja cukup gitu. Terus juga aku beli nih, ini pin anti nyamuk, jadi dia dipakein di bajunya bayi gitu, dijepitin biasa gitu. Ini baunya kayak aroma serai. Aku belinya di online, wanginya serai banget, tinggal dipakein di sini, dijepitin di bajunya gitu. Pin anti nyamuk lah pokoknya gitu. Penasaran terus aku beli gitu loh, karena waktu itu beli sama yang lain. Siapin juga nih pampers, jadi aku pakai pampers dari Makuku, aku siapin 2 pack aja ya, 2 pack aja. Ini yang isi 28, yang under 4 kg. Jadi nanti kalau misalnya dia rasanya kayak mungkin bayinya cepet gendut, jadi aku berarti tinggal naikin size nya aja. Kenapa aku pilih Makuku? Ya karena katanya bagus gitu, dan dia slim aja gitu dipakai. Aku pakai Makuku, semoga sih bayi aku cocok pakai ini gitu. Kalian mau pakai merek lain boleh, yang penting pampers harus ada. Terus beli juga ini nih, apa namanya, buat ngebersihin botol. Jadi buat ngebersihin botolnya kan nggak mungkin pakai yang kita pakai buat nyuci-nyuci piring kan ya, kita jadi siapin ini. Perintilan yang lain tuh ya, itu tisu, penting banget ada tisu ya. Tisu ini aku pakai Paseo yang buat baby. Ini harganya 17.600 atau sekian lah, pokoknya 16.500-an, antara segitulah, masing-masing itu beda. Terus aku juga beli cotton ball, ini untuk ngebersihin kalau dia pup sama kalau dia pipis gitu. Jadi aku beli yang agak kecil, yang apa, mini, sama yang ukuran besar yang hijau ini, yang ukuran besar jadi gini. Karena katanya bayi itu jangan sering-sering di apa sih gitu tuh pakai tisu basah ya, karena nah, takutnya nggak cocok gitu sama tisu basahnya. Aku siapin tisu basah. Tisu basah aku beli dari Mito Baby, yang beli satu berarti satu isi 2 begini. Jadi beli satu dapat 2 nya gini. Ini harganya juga cuma belasan ribu kok kalau nggak salah. Kalian bisa cari di online boleh dan sebagainya. Terus perlak. Jadi aku beli 2 perlak ya. Ini perlak yang pertama, ini dari Sugar Baby. Tuh, ini Sugar Baby, bahannya bagus banget. Jadi dia itu karet, lembut, kayaknya itu nggak melukai kulit bayi gitu loh. Terus empuk ya, menurut aku premium lah ya kalau dari Sugar Baby ya. Bahannya juga premium gitu, maksudnya enak aja gitu. Dia sekitar iya ya 75 deh atau 79, nanti aku kasih linknya aja ya. Seingat aku kalau di offline jauh lebih mahal, makanya nggak jadi beli di Little Bee, jadi beli di online store. Ini dari Sugar Baby gitu. Aku pilih juga motifnya yang netral supaya ya adem aja ya, warnanya nggak terlalu nyolok mata gitu. Terus selain perlak yang ini, aku beli juga perlak yang buat dia mandi. Itu kan buat kalau misalnya alas tidur dan sebagainya gitu kan ya. Itu aku beli perlak ini nih. Ini murah di online juga 8.000 kalau nggak salah. Ini bahannya halus loh kelihatannya, walaupun murah tapi ya halus gitu. Ini kita pakai kalau misalnya mau mandiin dia atau mau nyabunin gitu. Jadi ditaruh di sini, nggak di perlak yang tadi. Ini khusus kalau mau dia mandi aja gitu ya. Terus baby nail and hair kits. Nah ini aku beli dari Sugar Baby juga online, harganya 40.000. Udah dapet brush, udah dapet sisir, terus gunting, sama kayaknya ini membersih lidah gitu, sama pemotong kuku. Aku pilih warna yang putih juga, nanti aku kasih linknya ya di description box.
Ada yang kelupaan lagi, itu kalian juga perlu siapin yang namanya nih waslap, karena ini penting kalau untuk mau mandiin bayi. Aku cukup sediain yang biasa aja, dan itu 2 aja cukup, karena kan nanti setelah dipakai dia langsung kering gitu. Jadi jangan lupa untuk siapin waslap juga ya. Sekarang kita ke perintilan punyanya ibu. Yang harus dipunya sama ibu itu adalah nih, softtek maternity. Siapin aja 1 pak ini. Kalau misalnya kurang, setidaknya suami kita untuk beliin yang ini gitu kan. Pak suami tuh kadang sukanya kalau diminta beli apa kan mereka suka berimprovisasi sendiri kan ya, jadinya salah gitu. Tapi kalau udah ada contohnya kayak begini, misalnya habis, Pak Su bisa tinggal minta tolong buat beliin gitu ya. Oh iya, harus juga punya yang namanya kantong ASI. Beli kantong ASI itu yang kayak gini, terserah, baiknya sih kalian beli yang bening ya, kemasannya jangan yang warna-warna supaya susunya bisa kelihatan asinya gitu, supaya tahulah seberapa tingginya, tulisannya jelas gitu. Terus aku juga beli pompa ASI, tapi aku beli yang manual. Kenapa? Karena sebenarnya rencananya aku mau DBF aja sih, cuma kita lihatlah, kita sediain dulu ini supaya untuk menstimulus supaya dia lancar, karena 3 bulan awal kan udah masih di rumah karena cuti. Terus udah gitu kalau misalnya memang perlu pump yang elektrik baru nanti aku beli selanjutnya. Jadi aku beli ini juga di online, kayaknya itu emang bagus ya bahannya, kayak begini udah dapet sama botolnya juga, dan menurut aku kayaknya sih oke deh ya kelihatannya dari barangnya juga tuh gitu. Oke, itu semua barang-barang yang aku siapin untuk keperluan lahiran aku nanti. Jadi selebihnya kalian bisa modifikasi sendiri, menurut kalian yang bagus yang mana. Kalau menurut aku apa yang aku pakai bagus ya monggo bisa diterapkan, tapi kalau enggak disesuaikan sendiri menurut pandangan kalian, menurut ya pertimbangan kalian sendiri aja gitu. Terus juga ingat, jangan kalap kalau mau belanja barang-barang bayi, karena bukan kita nggak mau ngasih yang terbaik, tapi memang kita harus berhikmat juga kan kalau kita mau mengalokasikan sesuatu gitu. Jangan sampai apa ya, maksudnya kita pengen belanja ini itu semua dibeli, tapi ujung-ujungnya kepakainya cuma 1 bulan, setengah bulan bahkan gitu. Jadi bener-bener harus dipikirin banget. Menurut aku juga jangan gengsi untuk pakai lungsuran lah, dari kalau memang ada lungsuran dari saudara-saudara kita, manfaatkan itu dengan baik. Semoga setiap kita, harapan aku bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Buat ibu-ibu yang lagi hamil, semoga dilancarkan proses persalinannya, sehat selamat semua, dan bahagia nanti bareng-bareng sama keluarga. Bayinya udah lahir, udah happy banget gitu ya. Itu aja sih vlog aku kali ini, dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Aku akan cerita bagaimana aku bisa tahu kalau aku hamil akhirnya, perjalanannya seperti apa. Aku akan bikin vlog tersendiri. Oke, see you, God bless you.